Dian Febrianti. Saya akan mempresentasikan kode genetik. Pengertian, kode genetik adalah cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada saat proses sintesis protein. Informasi pada kode genetik ditentukan oleh basa nitrogen pada rantai GNA messenger RNAM. Mudahnya, dari susunan kode-kode genetik itu ternyata bisa digunakan sebagai basa sandi antara DNA dan RNA untuk mengumpulkan asam amino yang merupakan kumpulan 3 basa nitrogen yang akhirnya bisa menjadi protein peptida. Kodon awal merupakan kodon pertama yang diterjemahkan pada saat translasi atau disebut juga kodon inisiasi Auge yang menyediakan metionin. Selain kodon inisiasi, untuk memulai translasi diperlukan juga sekuen atau situs yang disebut Sine Dalgarno. Nama Sarukaya, saya akan melanjutkan materi presentasi dari Dian Febrianti. Untuk pengenalan ribosom juga dibantu oleh faktor inisiasi atau berupa 3 jenis protein. Kodon akhir merupakan salah satu dari 3 kodon, yaitu UAG, UAA, atau UGA. Kodon akhir disebut juga dengan kodon terminal yang tidak menyandingkan asam amino. Kodon akhir menyebabkan proses translasi berakhir dengan bantuan faktor pelepasan untuk melepas ribosom. Karakter kode genetik. Karakter kode genetik ini mempunyai banyak sinonim, sehingga hampir semua asam amino dinyatakan lebih dari sebuah kodon. Contohnya, 3 asam amino, arginin, serin, dan leusin. Masing-masing mempunyai 6 kodon sinonim. Tetapi, untuk banyak kodon sinonim menyatakan asam amino yang sama. 2 basa permulaan dan triplet adalah tetap, sedangkan basa ketiga dapat berlainan. Saya Sherly Amalia. Contohnya, semua kodon yang dimulai dengan SS memperinci prolin, SSU, SSA, SSS, dan SSG. Dan semua kodon yang dimulai dengan AS memperinci tronin, ASU, ASS, ASA, dan ASG. Fleksibilitas dalam nukleotida pada suatu kodon dapat menolong membuat sekecil mungkin akibat adanya kesalahan. Tidak ada tumpang tindih. Artinya tiada satu basa tunggal pun yang dapat mengambil bagian dalam pembentukan lebih dari satu kodon, sehingga 64 kodon itu semua berbeda-beda nukleotidanya. Kode genetik dapat mempunyai 2 arti, yaitu kodon yang sama dapat memperinci lebih dari satu asam amino. Contohnya, kodon UU biasanya merupakan kode untuk fenilalanin, tetapi bila ada stop tronin dapat pula merupakan kode untuk isoleusin, leusin, dan serin. Kode genetik tidak mempunyai tanda untuk menarik perhatian. Artinya, tiada sebuah kodon pun yang dapat diberi tambahan tanda bacaan. Guys. Saya Cynthia Triadianti. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sherly Amalia. Kodon AUG juga disebut kodon permulaan karena kodon ini memulai sintesa rantai polipeptida. Beberapa kodon dinamakan kodon non-shake atau tak berarti karena kodon-kodon ini tidak merupakan kode untuk salah satu asam amino pun. Misalnya UAA, UAG, dan UGA. Kode genetik itu ternyata universal karena kode yang sama berlaku untuk semua macam makhluk hidup. Sifat kode genetik. Kode genetik ini mempunyai banyak sinonim, sehingga hampir setiap asam amino dinyatakan oleh lebih dari sebuah kodon. Contoh semua kodon yang diawali dengan SS memperinci prolin, SSU, SSS, SSA, dan SSG.
Semua kodon yang diawali dengan AS memperinci triosin, ASU, ASS, ASA, dan ASG. Tidak tumpang tindih, artinya tiada satu basa tunggal pun yang dapat mengambil bagian dalam pembentukan lebih dari satu kodon, sehingga 64 itu berbeda-beda nukleotidanya. Saya Syahla Rihadatulaisi. Kode genetik dapat mempunyai dua arti, yaitu kodon yang sama dapat memperinci lebih dari satu asam amino. Kode genetik itu ternyata universal. Tiap triplet yang mewakili informasi bagi suatu asam amino tertentu dinyatakan sebagai kodon. Kode genetika bersifat degeneratif dikarenakan 18 dan 20 asam amino ditentukan oleh lebih dari satu kodon yang disebut kodon sinonimus. Hanya metionin dan triptofan yang memiliki kodon tunggal. Kodon sinonimus tidak ditempatkan secara acak, tetapi dikelompokkan. Kodon sinonimus memiliki perbedaan pada urutan basa ketiga. Transkripsi generik. Transkripsi generik adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Transkrip bagian dari rangkaian ekspresi genetik. Pengertian asli transkripsi adalah ahli aksara atau penyalinan yang dimaksud dengan mengubah teks DNA menjadi RNA yang sebenarnya yang berubah hanyalah basa nitrogen timi di DNA yang pada RNA digantikan urasil. Proses terjadinya transkripsi DNA terjadi di hadapan enzim RNA polimerase. Ada urutan nukleotida yang mengatur RNA polimerase, di mana untuk memulai dan di mana untuk mengakhiri sintesis itu. Polimerase menempel pada DNA pada area spesifik disebut daerah promoter. Saya Tuti, saya akan melanjutkan penjelasan dari RNA. RNA digantikan dengan urasil. Proses terjadinya transkripsi DNA yang terjadi di hadapan enzim RNA polimerase. Ada urutan nukleotida yang mengatur RNA polimerase di mana untuk memulai dan di mana untuk mengakhiri sintesis itu. Polimerase menempel pada DNA di area spesifik pada daerah promoter. Translasi adalah transformasi geometri yang messenger di setiap titik di suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Dari Euclid, transformasi geometri adalah korespondensi satu-satu antara dua himpunan titik atau pemetaan antara bidang ke bidang yang lain. Nama saya Wina dari kelompok 5. Kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa gen itu mengkode atau menyajikan satu sifat pada tubuh kita. Informasi yang terdapat pada sebuah gen itu disebut dengan kode genetik. Kode genetik ini ditentukan oleh urutan basa nitrogen yang terdapat pada rantai DNA atau RNA. Kita sudah mempelajari bahwa basa nitrogen misalnya pada DNA ada adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan pada mRNA ada adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Rantai RNA ada urasil, ini adalah basa nitrogen. Urasil dan RNA ini tersusun dari banyak basa nitrogen, dan basa nitrogen inilah yang dikenal dengan kode genetik.